أنه أعاد الوديعة لصاحبها أو أنها تلفت في يده بلا تعد منه أو تقصير يقبل إدعاؤه مع يمينه يقبل ادعاؤه مع يمينه يقبل ادعاؤه مع يمينه مع أنه كان يجب نعم ماذا بعده ارفع النص الذي نعم بمقتضى قاعدة الاستصحاب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفا بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع نعم ولكن السبب في تصديقه بيمينه أن الأمين هنا يدعي براءة الذمة من الضمان وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين وذلك خلاف الأصل لأن الأصل براءة الذمة. نعم براءة الذمة. نعم أعيد مرة أخرى لأن الأصل براءة الذمة. طيب يقول الأمين يصدق يمينه في براءة ذمته لو ادعى الأمين أنه أعاد الوديعة لصاحبها أو أنها تلفت في يده بلا تعد منه أو تقصير يقبل ادعاؤه مع يمينه مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة الإصحاب أن يعد الأمين مكلفا بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع ولكن السبب في تصديقه بيمينه أن الأمين هنا يدعي براءة الذمة من الضمان وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين وذلك خلاف الأصل لأن الأصل براءة الذمة. طيب من يستطيع أن يشرح لنا هذا الاستثناء الذي ذكر المؤلف؟ ارجع من جديد من المثال يا أخي. نعم طيب هنا. طيب من يستطيع أن يشرح لنا من يستطيع أن يشرح هذا المثال؟ الأمين يصدق يمينه في براءة ذمته لو ادعى الأمين أنه عاد الوديعة لصاحبها أو أنها تلفت في يده بلا تعد منه وتقصير يقبل ادعاؤه مع يمينه. طيب لا أحد يساعدنا في شرح هذه النماذج؟ طيب أنا يعني أترجم باللغة الإندونيسية حتى تصل المعلومات مع أن هذه حقيقة تخالف العرف. نعم هذا لا يجوز يعني كثرة الترجمة حقيقة تخالف النظام. Jadi yang masuk dalam pengecualian kaidah istishab ya kalau seandainya ada seorang amin ya orang yang mendapatkan amanah dia bersumpah ya bahwa dia tidak memiliki tanggung jawab ya dia bersumpah bahwa dia berlepas diri dari sebuah tanggung jawab amanah maka
sumpahnya itu dipercaya. Contohnya adalah kalau seorang yang diberikan amanah itu mengklaim bahwa ia telah mengembalikan titipan yang telah dititipkan oleh yang punya titipan, ya, al-wadi'ah. Kalau dia mengatakan bahwasanya dia telah mengembalikan al-wadi'ah li sahibiha yusaddaq biyaminihi, itu dia dipercaya dalam sumpahnya, ya. Atau dia mengatakan bahwasanya titipan tersebut ternyata rusak di tangannya tanpa ada semacam pelanggaran atau taksir minhu. Maka bagaimana hukumnya? Yuqbalu iddi'ahu ma'a yaminihi. Maka dia punya klaim dan pengakuan itu diterima, ya. Pengakuan itu diterima dan sumpahnya itu diterima. Baik. Ma'annahu kana yajibu bimuqtada irfa'al nas. Nah, ma'annahu kana yajibu bimuqtada qa'idat ishab an yu'addal aminu mukallafan bi'adatil amana ma lam yathbut i'adatuha. Ya. Yang mana sesungguhnya kalau berdasarkan kaidah itishab itu, ya, orang yang diberikan amanah ini tentu saja bertanggung jawab untuk mengembalikan daripada titipan itu selama belum ada bukti pengembaliannya. Ya, jadi orang yang diberikan amanah itu kalau memberlakukan qaidatul istishab, ya, dia dianggap sebagai orang yang belum mengembalikan amanah tersebut kalau tidak ada bukti-bukti, ya, apakah berupa kwitansi atau tanda tangan daripada pemilik, ya. Li'annal halal madhiyah wujudul amanah 'indal muwaddi'. Ya. Karena kalau kita kaitkan dengan kaidah istishab bahwa keadaan yang lalu, ya, keadaan yang berlalu itu wujudul amanati 'indal muwaddi'. Indal muwaddi'. Ya. Walakin as-sabab fi tasdiqihi bi yaminihi. Ya. Akan tetapi kenapa orang yang diberikan amanah ini dipercaya dengan sumpahnya bahwa dia telah mengembalikan? Annal amina huna yadda'i bara'atad dhimma min ad-dhaman. Jadi orang yang diberikan titipan itu namanya al-amin, itu pada dasarnya dia tidak bertanggung jawab, ya, terhadap barang titipan tersebut, ya. Itu hukum asalnya bara'atud dhimmah min ad-dhaman, bahwa seseorang itu tidak bertanggung jawab untuk menerima sebuah titipan, ya, itu hanya sekedar sukarela saja. Wa ammal muwaddi' fa huwa yadda'i syughla dhimmatil amin. Sementara yang punya barang titipan itu, ya, mengklaim bahwa al-amin ini bertanggung jawab, ya. Jadi syughlu dhimmatil amin itu maksudnya, ya, bertanggung jawab. Wa dzalika khilaful asl, dan itu menyelisihi daripada asal, li'annal asla bara'atud dhimmah, karena yang asal itu adalah bara'atud dhimmah. Ya. Baik, irfa'in nas. Baik. Qala wa min huna nara anna kull istithna'i min qa'idah yandari tahta qa'idatin ukhra. Ya. Jadi dari sini katanya kita dapat melihat bahwasanya setiap pengecualian dalam sebuah kaidah itu, dalam artian dia tidak masuk dalam kaidah tersebut, maka kemungkinan dia akan masuk dalam kaidah yang lain, ya. Kalau dia tidak masuk dalam kaidah istishab, maka mungkin contoh tersebut akan masuk dalam kaidah yang lain. Ka'anna al-muallif yurid an yaqul idza
lam yatamasya hadzal mithal ma'al qa'idah farubbama yatamasya inda qa'idatin ukhra. Kalau dia tidak sejalan dengan kaidah istishab, maka kemungkinan dia akan masuk dalam kaidah yang lain. Ya. Kaidah mutafarri' ala qaidatil istishab. Di antara cabang-cabang kaidah istishab itu, tafarra' ala qaidatil istishab qaidatun taqul al-qadimu yutraku ala qidamihi wa la yughayyiru illa bihujjah. Al-qadimu yutraku ala qidamihi wa la yughayyiru illa bihujjah. Jadi ini adalah salah satu di antara cabang daripada kaidah istishab, al-qadimu yutraku ala qidamihi. Ya, yang lama itu dibiarkan dengan masa lalunya, ya. Yang masa lalu itu dibiarkan dengan masa lalunya, wa la yughayyiru illa bihujjah, dan tidak boleh tidak boleh dirubah, ya, terkecuali ada hujjah. Baik. Syarh hadhihi al-qa'idah yaqul ay anna al-qadim al-mashru' yajibu an yutraka ala halihi ma lam yathbut khilafuhu li'anna baqa'a asy-syai'i muddatan tawila dalilun ala annahu mustanadun ila haqqin mashru' fayuhkamu bi ahqqiyatihi wa dhalika min babi husni dhanni bil muslimin bi annahu ma wudi'a illa biwajhin syar'i. Ya. Makna al-qadimu yutraku ala qidamihi wa la yughayyiru illa bihujjah. Qala anna al-qadim al-mashru' yajibu an yutraka ala halihi ma lam yathbut khilafuhu. Yani asy-syai'u alladhi marra wa madha, yani zamanuhu wa lam yukhalif asy-syara', yani yajibu an yutraka ala halihi. Ya. Jadi sesuatu yang lama, yang berlalu, ya, yang secara hukum tidak melanggar syariat, harus dia dibiarkan terhadap keadaannya malam yathbut khilafuhu, ya, selama tidak ada hal yang bertentangan dengannya. Lianna baqa'a asy-syai'i muddatan tawila dalilun ala annahu mustanad ila haqqin masyru'. Karena sesuatu yang kita dapati dalam jangka waktu yang lama tidak ada perubahan, itu menunjukkan bahwasanya dia bersandar pada sesuatu yang hak, ya. Fayuhkamu bi ahqqiyatihi, maka dia dihukumi atau diputuskan bahwa itu merupakan haknya, ya, kalau dia mengaku sebagai haknya. Wa dzalika min babi husni dhanni bil muslimin, dan itu sebagai aspek berbaik sangka kepada orang-orang muslim, bi annahu ma wudi'a illa biwajhin syar'i, bahwasanya hal tersebut, ya, tidak diletakkan terkecuali berdasarkan tinjauan, ya, syar'i. Yaqulu ma lam yakun hadzal qadimu darran fayajibu izalatuhu bina'an ala anna bina'al qa'idati allati taqul ad-dararu la yakunu qadiman. Ya. Ada satu bentuk pengecualiannya, bahwasanya selama yang diklaim sebagai qadim ini tidak mendatangkan mudarat, ya, maka kalau dia mendatangkan mudarat walaupun dia qadim, maka dia harus dihilangkan berdasarkan satu kaidah mengatakan ad-dararu la yakunu qadiman, sesuatu yang membawa mudarat itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang qadim. Ay la yu'tabaru qidamu hujjatan fi baqa'ih, tidak dianggap, ya, masa lamanya itu sebagai hujjah fi baqa'ihi. Baik. Jadi kira-kira kalau saya ambilkan contoh, ya, apa saja yang dianggap itu adalah sebuah kepemilikan kalau dia berkaitan dengan kepemilikan. Umpamanya saja rumah, ya, rumah yang dimiliki oleh seseorang atau tanah yang dimiliki oleh seseorang, ya. Maka apa yang dimiliki oleh seseorang itu
berdasarkan pengetahuan kita bahwa ternyata itu adalah miliknya sejak dulu. Ya, mungkin kita tahu dulu dia punya bapak. Ya, kemudian bapaknya telah meninggal. Kemudian harta tersebut diwarisi oleh sang anak. Ya, dan semua kita memahami bahwa memang rumah tersebut atau tanah tersebut, kalau dia tanah atau rumah, memang secara turun-temurun adalah hak milik daripada keturunan si fulan itu. Ya. Maka wajib dia diakui sebagai miliknya. Ya, wajib dia diakui sebagai miliknya. Iya. Atau kita ambil sebagai contoh. Iya, kita ambil sebagai contoh ada jalanan yang dilewati oleh pejalan, ya, oleh lalu lintas. Nah, ada orang yang ingin mengalihkan jalan itu, ya. Dan kalau dia mengalihkan jalan itu, maka orang akan tertutupi jalan dan tidak bisa melewati daripada jalan tersebut. Maka kita mengatakan orang yang ingin mengalihkan jalan tersebut, al-qadimu yutraku ala qidamihi. Sesuatu yang secara turun-temurun sejak lama dikenal oleh orang, maka dia dibiarkan dengan keadaannya yang lama itu. Ya, dia tidak boleh dia tidak boleh dialihkan. Sekarang ada taqyid, ya, ada taqyid. Dia katakan malam yakun hadzal qadimu darran fayajibu izalatuhu binan al-qa'idati allati taqul ad-darar la yakunu qadiman. Ya. Jadi selama yang qadim ini tidak mendatangkan mudarat, maka kalau dia mendatangkan mudarat, maka wajib untuk dihilangkan, ya, izalatuhu, berdasarkan kaidah yang mengatakan ad-dararu la yakunu qadiman. Sesuatu yang mendatangkan mudarat itu tidak dianggap sebagai qadim. Nah, sebagai contoh, ya, jalan yang saya contohkan tadi, kalau seandainya jalan itu adalah hak milik seseorang, akan tetapi terlanjur dipakai oleh publik, ya, oleh orang banyak, ya, maka tentu saja hak kepemilikan ini, ya, ketika jalanan itu tetap digunakan, tentu saja menghilangkan haknya si fulan. Maka kalau ia menghilangkan haknya si fulan, maka itu tentu darar. Maka kalau demikian, jalanan itu harus dialihkan, dipindahkan, karena dia memberikan mudarat kepada pemiliknya, di mana haknya hilang dengan penggunaan jalan, ya, tersebut. Ai la yu'tabaru qidamu hujjatan fi baqaihi. Taib. Irfa'in nas wal muradu bil qadimi huna, irfa'in nas ya akhi, wal muradu bil qadimi huna ma lam yu'raf awwaluhu wa mabda'uhu li'anna ma yu'rafu mabda'uhu la yakunu qadiman. Jadi kriteria daripada qadim itu adalah sesuatu yang tidak ketahui kapan terjadinya, ya, kapan itu ada. Ya, katakanlah contoh tadi jalan, ya, jalanan umum. Jalanan ini tidak ada yang mengetahui sejarahnya kapan jalanan itu terbentuk, ya, kapan jalanan itu terbentuk. Fahada ma yusamma bi al-qadim, ya, lianna ma yu'raf mabda'uhu la yakunu qadiman. Adapun yang diketahui sejarahnya itu kapan terjadinya, itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang qadim. Baik, qabla an nuwasil, hal hunaka soal min al-tullab minkum? Baik. Hal indakum ishkal fi hada? Ada masalah? Ana Ustaz, Baik. ma makna bara'atu zimma? Bara'atu dhimma min kalima bari.
Min kalimah bari, yang lepas tanggung jawab. Contohnya begini. Al-mithal wadi'ah tadi, ya. Jadi umpamanya, ini contoh saja, ya. Umpamanya Anda ingin pergi ke suatu tempat. Anda menitipkan barang Anda kepada saya. Itu tanpa ada semacam imbalan, ya. Bilang ini HP saya Ustadz, ya. Saya mau titip di antum. Ya, saya mau titip. Nah, itu namanya wadi'ah, itu namanya wadi'ah. Artinya saya secara hukum syar'i tidak punya kewajiban, ya, untuk menerima daripada titipan itu. Ya. Artinya saya tidak punya beban, ya, untuk menerima daripada titipan itu. Beda halnya kalau Anda menitipkan kemudian ada imbalannya, ada sewanya. Nah, itu tidak masuk dalam kategori bara'atul dhimmah. Ya, jadi saya tidak punya semacam kewajiban untuk harus menerima daripada titipan itu. Nah, karenanya tadi yang masuk dalam istitsna fil qaidah itu, dalam qaidah istishab, ya, seseorang yang dititipi barang, ya, kemudian setelah itu dia mengklaim bahwa barang tersebut itu telah mengembalikan kepada yang punya dengan bersumpah. Nah, itulah contohnya. Ketika dia bersumpah, ya, bahwa barang itu saya telah mengembalikan kepada pemiliknya, maka sumpahnya itu diterima. Wa hadza yukhalifu qaidatal istishab. Ini menyelisih daripada kaidah istishab. Ya, mestinya kalau berdasarkan qaidatul istishab, artinya barang yang dititipkan oleh pemiliknya tadi itu, ya, tetap saja yang dititipi ini bertanggung jawab, ya. Tetap saja yang dititipi ini bertanggung jawab, ya, sampai kemudian dia dapat memberikan bukti bahwa ini buktinya saya telah mengembalikan. Tapi dalam kasus Al-Amin tadi ini, walaupun tidak ada bukti, tapi dia punya klaim dan dia punya sumpah, maka yusaddaqu biyamini. Kenapa dia yusaddaq? Kenapa dia diterima sumpahnya? Karena al-aslu bara'atul dhimmah. Karena orang itu tidak memiliki tanggung jawab moral untuk menerima daripada barang ketika ada orang yang ingin menitipkan. Ya, istilahnya bahasa kasarnya, kalau saya mau terima ya saya terima. Kalau saya tidak mau terima ya tidak bisa saya dipaksa. Hadza makna qaulihi, yakni li'anna al-asla bara'atul dhimmah. Ya, karena yang asal itu seseorang tidak punya keharusan tanggung jawab, ya, dari beban-beban yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ya. Wadih hadal kalam? Kalami wadih ya akhwani? واضح Ustaz. نعم. طيب إذن نمشي. طيب الآن عندنا القاعدة الكلية الفرعية الثانية، قاعدة الأصل براءة الذمة. دليل هذه القاعدة تقول هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب الأصل براءة الذمة دليلها قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i harus ada harus ada bukti pada setiap orang yang mengklaim. Jadi setiap orang yang mengklaim harus ada, ya, bukti. Umpamanya dia mengatakan itu adalah milik saya yang ada di tangan Anda. Ya. Maka bagi orang yang mengklaim ini dia harus mendatangkan bukti. Wal yaminu 'alal mudda'a alaihi, sementara yang tertuduh itu
kewajibannya hanya bersumpah. Ya, hanya bersumpah. Jadi orang yang mengklaim dan orang yang diklaim, yang al-mudda'i, yang mengklaim itu namanya mudda'i, itu kewajibannya adalah al-bayyinah, ya, memperlihatkan bukti. Ya, umpamanya ini adalah rumah saya. Ya. Maka apa bayin yang harus diperlihatkan? Dia harus perlihatkan sertifikat kepemilikan. Ya. Dia harus perlihatkan akte jual beli, dia harus perlihatkan kwitansi. Itu kewajiban daripada al-mudda'i. Adapun al-mudda'a alaihi, ya, maka kewajibannya adalah bersumpah saja, ya. Kewajibannya adalah bersumpah saja. Ya. Baik, al-ma'na al-lughawi lil qa'idah, al-muradu bil asli fi nafsil qa'idah, al-qa'idatul mustamirrah, ka qaulihim al-aslu anna al-fa'ila marfu'. Ya. Jadi dalam kaidah ini ada kata-kata al-aslu bara'atud dhimmah. Ma ma'na al-aslu fi hadhihi al-qa'idah? Yaqul al-aslu ma'naha fi hadhihi al-qa'idah ay al-qa'idatul mustamirrah. Al-qa'idatu al-mustamirrah. Wala tusamma al-qa'idah idza kanat yani la tastamir. كقولهم الأصل أن الفاعل مرفوع يعني في قاعدة النحو دائما الفاعل مرفوع ودائما المفعول به منصوب وهكذا. نعم. طيب الذمة في اللغة العهد والأمان إذ أن نقض العهد موجب للذم. jadi الذمة في اللغة العهد والأمان إذ أن نقض العهد موجب للذم. Jadi maksud dengan az-zimmah di sini adalah merupakan perjanjian, ya, perjanjian dan keamanan. Karena menyelisihi janji itu, seseorang konsekuensinya mendapatkan celaan, adzam. Seseorang mendapatkan celaan, maka diambillah kata-kata az-zimmah, ya, yang bermakna indal fuqaha an-nafsu awidzat allati laha ahdun wal muradu biha huna ahliyatul insani litahammuli uhdatin litahammuli uhdati ma yajri bainahu wa baina ghairihi min al-uqud asy-syar'iyyah aw at-tasarrufat. Ya. Jadi az-zimmah secara bahasa tadi al-ahdu wal aman, ya, secara istilah indal fuqaha bermakna an-nafs, maksudnya al-aslu bara'atul dhimmah asalnya seseorang, ya, seseorang itu tidak punya tanggung jawab. Ya. Adapun yang dimaksud dengan az-dhimmah ahliyatul insan li tahammuli uhdati ma yajri bainahu wa baina ghairihi min al-uqud asy-syar'iyyah wa at-tasarrufat. Ya, yang dimaksud dengan az-dhimmah di sini adalah adanya adanya kepantasan seseorang untuk memikul tanggung jawab antara dirinya dengan orang lain daripada akad-akad syar'i atau tasarrufat. Ya. Jadi umpamanya antara penjual dengan pembeli, bainal ba'i wal mushtari, al-ba'i wal mushtari indama yabi'u hadzal ba'i indahu ahliyatu litahammuli uhdatin ma yajri bainahu wa baina ghairihi min uqud asy-syar'iyyah tasarrufat. Ya, jadi seorang penjual, ya, itu memang dia punya tanggung jawab meril yang harus berlaku antara dia dengan pembeli, ya, yaitu berupa al-uqud asy-syar'iyyah atau at-tasarrufat. Kadzalika al-mushtari 'indahu ahliyatun litahammuli ma yajri bainahu wa baina ghairihi min uqud asy-syar'iyyah atau at-tasarrufat. Ya, jadi intinya bahwa az-zimmah itu adalah tanggung jawab. Sementara kalau dikatakan al-aslu bara'atud dhimmah, asalnya seseorang itu tidak memikul tanggung jawab. Ya, maksudnya di sini bukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa al-maqsud bainahu wa bainal khaliq, lakin al-maqsud bainahu wa baina ghairihi. Ya. Al-aslu bara'atud dhimmah. Nah, contohnya al-aslu bara'atud dhimmah
saya tidak punya utang sama seseorang, itu aslu bara'atul zimmah. Maka tidak semudah itu kita mengklaim orang Anda punya utang. Ya, Anda punya utang sama saya. Kita katakan al-aslu bara'atul zimmah. Baik, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika Anda mengatakan saya punya utang, harus Anda buktikan dengan al-bayyinah. Ya, dengan bukti-bukti, ya, surat-surat, ya, kwitansi dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak punya bukti, maka al-aslu bara'atul zimmah. Wal al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a ya alaihi. Adapun orang yang tertuduh itu, maka dia cuma bersumpah, demi Allah saya tidak punya utang. Ya. Bukan yang mengklaim itu yang bersumpah. Jadi yang mengklaim itu al-mudda'i, kalau seandainya dia katakan demi Allah Anda punya utang. Ya, wallahi li 'alaika ya'ni dain. Li 'alaika dain. Fahadha la yuqbal. Hadha la yuqbal. Baik. Wa innama al-mudda'a 'alaihi huwa alladhi yaqul wallahi ma 'indi dain. Wallahi ma 'indi dain. Naam. طيب المعنى الفقهي للقاعدة ارفع النص المعنى الفقهي للقاعدة. طيب لماذا أقرأ يعني بنفسي يا إخوان؟ يا أرى يعني أنا لو قرأت يعني يكون الإلقاء يعني أسرع بقليل. نعم. ولكن هذا له سلبية. Sebenarnya kalau saya membaca, saya sendiri yang terangkan, ini ada unsur negatifnya. Antum tidak terlibat banyak. Ya, antum semuanya tidak terlibat banyak. Sementara di sisi positifnya bahwa kita bisa menyelesaikan materi ya cepat, ya, karena kita terlambat. Wallahi ta'akharna kathiran. طيب المعنى الفقهي للقاعدة. فإذا أردتم يعني لا بد أن تقرأوا يا إخوان، لا بد أن تقرأوا أولا مرات قبل أن نلتقي في المحاضرة. أما إذا بدأتم تقرؤون في المحاضرة فأكيد أنكم يعني لا تقرؤون جيدا. طيب القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل. Ya. Jadi makna daripada al-aslu bara'atul zimmah bahwa kaidah yang paten. Kita artikan mustamirrah itu yang paten, yang terus-menerus. Bahwasanya seseorang itu memang lepas dari tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban tentang sesuatu atau pengharusan-pengharusan tentang sesuatu. Wa kaunuhu masyghulal dhimmah, dan ditetapkan dia sebagai orang yang punya tanggung jawab, ya, masyghulul dhimmah, itu menyelisihi asal. Ya, yang kita maksudkan itu dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Umpamanya kita melihat orang, kita langsung mengatakan, oh, dia punya utang, ya. Kita ya mengklaim bahwa oh, barang yang ada di tangannya itu adalah milik saya. Hada yakni al-aslu bara'atud dhimmah. Ya. Yang asal itu seseorang tidak punya tanggung jawab terhadap Anda. Anda mengatakan dia punya utang, maka al-bayyinatu 'alal mudda'i. Anda mengatakan itu adalah milik saya, maka Anda harus punya bayyinah terhadap apa yang Anda ya klaim. Ya, apa saja ya yang setiap semacam klaim itu harus ada al-bayyinah. Harus ada al-bayyinah. Nah, sementara orang yang Anda klaim ini itu al-aslu fihi bara'atud dhimmah. Seseorang itu tidak punya kaitan dengan siapa-siapa. Dia hanya bertanggung jawab untuk ya dirinya. Maka apa yang dia miliki itu adalah secara hukum asal itu adalah miliknya. Sampai kemudian ada klaim dari orang lain yang dapat mendatangkan bukti-bukti bahwa itu memang merupakan ya milik Anda. Taib. Qala wa li anna al-asla bara'atu dhimmatil insan. Fal mutamassiku bil bara'ah mutamassikun bil asl. Wal mudda'i mutamassikun bi khilafil asl. Ya. Jadi yang hukum asal itu adalah seseorang tidak punya tanggung jawab, ya. Seseorang tidak punya tanggung jawab. Maka orang yang berpegang teguh pada al-bara'ah itu pada dasarnya mutamassikun bil asl. Dia berpegang teguh dengan yang asal. Ya.
Jadi umpamanya kalau dia dituduh, ya Anda punya utang. Ya, Anda punya utang. Kemudian orang itu mengatakan, saya tidak punya utang sama Anda. Ya. Maka ketika Anda tidak memiliki bukti dan dia bersumpah bahwa demi Allah saya tidak punya utang, maka yang dimenangkan di sini adalah yang bersumpah tidak punya utang. Nah, itu yang al-aslu bara'atul dhimmah. Maka dia berpegang kepada yang asal, yaitu seseorang tidak punya tanggung jawab. Ya. Wal mudda'i mutamassikun bi khilafil asal. Sementara orang yang mengklaim itu dia berpegang kepada yang menyelisihi asal. Jadi yang menuduh itu menyelisihi asal. Sementara yang mengelak itu berpegang kepada al-asal. Walidzalika la yuqbalu fi da'wa syughli dhimmah syahidun wahidun ma lam ya'tadid bi syahidin akhar au yaminil mudda'a alaihi. Ya. Oleh karenanya tidak diterima baik. Walidzalika la yuqbalu fi da'wa syughli dhimmah syahidun wahid. Karenanya tidak diterima klaimnya. Ya, tidak diterima klaimnya seseorang ya yang hanya memiliki satu saksi. Ya, tidak diterima klaimnya seseorang yang hanya memiliki satu saksi ya selama dia tidak mendatangkan saksi yang kedua. Au yaminil mudda alaihi, atau dengan bersumpahnya yang tertuduh itu. Walidzalika kana al-qawlu lil mudda'a alaihi. Walidzalika kana al-qawlu lil mudda'a alaihi. Oleh karenanya yang dimenangkan itu adalah perkataannya yang diklaim, yang dituduh. Ma'anna irfa das. Walidzalika baik. Ma'anna yaminahu inda adabil bayna li'annahu afwan malladhi ba'dahu li'anna ma'anna irji qabla qalil irji awalan baik. Walidzalika kana al-qawl mudda alaihi ma'a yaminihi afwan. Walidzalika kana al-mudda alaihi ma'a yaminihi. Oleh karenanya yang didengarkan keterangannya itu adalah yang tertuduh yang disertai dengan al-yamin, yang disertai dengan sumpah. Inda adabil bayyina, ketika tidak ada bukti-bukti dari yang mengklaim. Wali annahu mutamassikun bil asal, dan yang tertuduh ini ketika dia bersumpah dia pada dasarnya berpegang teguh kepada yang asal. Wa ta'lilu dzalika anna al mutamassika bil asli mutamassikun bil zahir. Wal mutamassiku bi khilafi irfa'in nas. Coba diangkat ya. Wal mutamassiku bi khilafil asal mutamassikun bi khilafil zahir. Ya. Jadi bagaimana analisanya, bagaimana ta'lilnya, bahwa al-mutamassiku bil asal mutamassiku bil zahir. Yang berpegang teguh kepada yang asal itu pada dasarnya dia berpegang kepada yang zahir. Sementara yang berpegang kepada yang menyelisihi asal itu dia berpegang kepada yang menyelisih yang zahir. Wadh-dhahiru muqaddamun ala khilafil zahir. Ya. Sementara yang zahir itu harus didahulukan daripada yang menyelisihi zahir. Wa kullu man yatamassaku bi khilafil zahir wa yuridu itsbata amrin 'aridin fa huwa mudda'in wal mudda'i tajibu alaihi al-bayyinah. Dan setiap orang yang mau berpegang kepada yang menyelisihi zahir itu dan dia menginginkan dia menginginkan untuk kebenaran apa yang dia tuduhkan itu ya. Jadi setiap orang yang mau berpegang kepada yang menyelisihi zahir itu dan dia ingin menegaskan itsbat ya tentang sesuatu yang amrun arid ya, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, fahuwa mudda'in, maka dia masuk dalam kategori orang yang mudda'i ya, yang mengklaim. Wal mudda'i tajibu alaihi al-bayyinah. Sementara orang yang mengklaim itu apa kewajibannya? Dia harus memiliki bayyinah, dia harus memiliki bukti. Kama nassal haditsu
Sebagaimana dalam hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i li'annahu muthbitun. Karena ini yang musbit, ini yang sabit, ini yang positif. Wa kullu man yatamassaku bidh-dhahir munkirun lil amrin 'arid fa huwa mudda' 'alaihi fa 'alaihi al-yamin. Ya. Dan setiap orang yang berpegang teguh kepada yang zahir, maka tentu dia mengingkari perkara-perkara yang terjadi secara insidentil. Ya, saya terjemahkan al-amrul 'arid, sesuatu yang terjadi secara insidentil, secara tiba-tiba. Maka setiap yang berpegang teguh kepada yang zahir dan mengingkari kejadian yang insidentil, fahuwa mudda' alaihi, maka dia masuk dalam kategori mudda' alaihi, fa alaihi al-yamin, maka kewajibannya dia bersumpah saja li'annahu nafin. Ya, karena dia dalam posisi tertuduh, ya. Maksudnya dia dalam posisi tertuduh, tentu dia tidak memiliki sesuatu. Wala sabila ila iqamatil bayyinati 'alal nafi, dan tidak ada jalan untuk menegakkan al-bayyinah terhadap an-nafi. Umpamanya begini, ya, bagi orang yang menuduh memiliki piutang, kewajibannya adalah al-bayyinah. Kewajibannya adalah al-bayyinah. Itu namanya musbit, amrun musbitun. Ya. Sementara yang dituduh itu, ya, itu masuk dalam kategori nafin, masuk dalam kategori, ya, nafin. Ya. Maka tidak cocok orang yang tertuduh ini disuruh mendatangkan bukti. Ya. Jadi umpamanya ada yang mengklaim punya utang, sementara yang dituduh itu mengklaim tidak punya utang. Ya. Yang mana yang disuruh mendatangkan bukti? Yang mengklaim atau yang diklaim? Baik, ana as'alukum ya akhwani. Baik. Yang mana yang disuruh mendatangkan bukti? Manil ladzi yani natlubu minhu li an ya'tiya bil bayyinah. Al-mudda'i aw al-mudda'a alayhi? Al-mudda'i. Al-mudda'i huwa alladhi yani yajibu alayhi an ya'tiya bil bayyinah. Wa amma al-mudda'a alayhi fala yajibu alayhi an ya'ti bil bayyinah. Ya. Inilah maksud daripada wala sabil iqamatil bayyinah al-nafi. Jadi tidak bisa dikatakan kepada yang tertuduh itu, coba datangkan bukti bahwa kau tidak punya utang. Hadza khata. La naqulahu tayyib aina al-bayyinah ala annaka laysa 'alayka dayn. La naqulu hakadha. Wa innama al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Aina al-bayyinah? Hatta taqul ladayya dayn. Coba ada tandakan bukti. Ada enggak tanda tangan antara saya dengan Anda dulu? Ya, yang mengatakan bahwa saya telah meminjam uang. Law indaka bayyinah, ya, fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Hakadha al-maqsud min al-qa'idah al-aslu yani bara'atu dhimmah. Wa qad 'abbara 'an dhalika Abu al-Hasan al-Karkhi fi usuli biqawlihi al-aslu anna man sa'adahu adh-dhahiru fal qawlu qawluhu wal bayyinatu 'ala man yadda'i khilaf adh-dhahir. Ya, Imam Abu al-Hasan al-Karkhi dalam usulnya mengatakan bahwa al-aslu anna man sa'adahu adh-dhahir fal qawlu qawlu. Yang asal itu bahwasanya secara pendekatan zahiriyah dia nampaknya sa'adahu tertolong, ya, tertolong dengan adanya zahir, maka fal qawlu qawlu, maka yang didengarkan perkataannya itu adalah perkataannya. Wal bayyinatu 'ala man yadda'a khilafal asal, dan bayyinah itu terhadap siapa yang menyelisihi yang zahir. Qala wa hadzal aslu ibaratu dhimma innama yu'tabaru yakunu qawlu qawla man yatamassaku bihi ma'a yaminihi idza shahida lahu dhahirun sawa'un kana adh-dhahir wal asl bihasabi ma yatabadaru aw bihasabi al-ma'na. Ya. Jadi bara'atul dhimma, kaidah bara'atul dhimma ini adalah diberlakukan, yu'tabar wa yakunul qawlu qawla man yatamassaku bihi. Ya, dan didengarkan
perkataannya atau dimenangkan perkataannya barang siapa yang berpegang teguh dengannya bisyart ma'a yaminihi, atau dengan sumpah idza syahida lahu zahirun, ya, kalau ada indikasi-indikasi yang kuat secara lahiriah mengatakan memang dia tidak memiliki utang, sawa'un kana adh-dhahiru wal asl bihasabi ma tabarun ila bihasabi al-ma'na. Ya, salah satu contoh umpamanya adh-dhahir itu adalah ketika tidak ada hubungan antara yang mengklaim dengan yang diklaim, al-mudda'i wal mudda'a alaihi, laisa hunaka 'alaqa bainal mudda'i wal mudda'a alaihi, fa idza bihi ya'ti hadzal mudda'i wa yaqul li 'alaika daynun, li 'alaika daynun. Tayyib, fa naqul 'adam wujudil 'alaqati baina al-mudda'i wal mudda'a alaihi dalilun 'ala anna al-mudda'i yadda'i bi syai'in laisa 'alaihi bayyinah. Fal qawlu huna lil mudda'a alaihi. Tayyib. مثال ذلك ارفع النص إذا ادعى رجل على بكر بالغة أن وليها زوجها منه قبل استئذانها فلما بلغها سكتت وقالت بل رددت، فالقول لها في الراجح لأن الزوج يدعي سكوتها ليتملك بضعها من غير ظاهر معه وهي تنكر، والظاهر هو الاستمرار على الحالة المتيقنة وهي عدم ورود ملك عليها الذي هو الأصل، فكانت هي متمسكة بأصل معنى هو الظاهر، فكان القول لها كالمودع يدعي رد الوديعة، كالمودع يدعي رد الوديعة والمودع ينكر، فإن القول لمدع الرد وإن كان مدعيا صورة لتمسك بالأصل الظاهر وهو فراغ ذمته إلى هنا أول. Ya, jadi contohnya adalah ketika ada seseorang laki-laki yang mengklaim terhadap seorang seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang, ya, seorang gadis, ya, yang masih perawan, bikrun balighah, bahwasanya bapak Anda telah menikahkan saya dengan Anda tanpa Anda diberitahu. Nah, fahimtu masurah? Yani syakhsun idda'a ala bikrin balighah anna waliyaha zawwajaha minhu qabla istidaniha. Jadi ada orang laki-laki, ya, dengan langsung saja mengatakan Anda adalah istri saya. Ya. Coba dibayangkan kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, tiba-tiba di mana begitu dia ketemu bilang Anda sudah resmi menjadi istri saya. Ya. Maka wanita ini heran, ya. Loh, kapan Anda menjadi istri saya? Nah, laki-laki ini mengatakan wali Anda, bapak Anda telah menikahkan saya, ya, tanpa Anda ketahui. Wa hadza sahih. Nah, wa hadza sahih. Yani aqli yakunu sahihan. Falamma balaghaha sakatat wa qalat, ya. Falamma balaghaha sakatat wa qalat bal radadtu. Ketika laki-laki itu mengklaim bahwa itu istrinya, maka wanita ini terdiam sejenak dan setelah itu mengatakan saya menolak, ya, itu tidak benar. Fal qaulu laha fir rajih, ya, ini contoh antara yang mengklaim dan yang mengembalikan klaim. Fal qaulu laha fir rajih, ya. Jadi memang bahaya juga kalau seandainya dikatakan laki-laki ini yang rajih perkataannya, ya, hada yakunu dararan, ya, yani fil mar'ah, fal qawlaha fil rajih, ya, maka yang didengarkan itu adalah perkataan daripada perempuan ini, li'anna az-zawja yad'i sukutaha liyatamallaka bid'aha min ghairi zahirin ma'hu, ya. Salah satu di antara indikasi yang menyebabkan sang laki-laki ini mengakui bahwa dia istrinya, yaitu diamnya sejenak, ya, diamnya sejenak. Maka tanda diam itu menunjukkan tanda persetujuan, ya, min ghairi zahirin ma'hu, tanpa ada sesuatu yang lebih kuat secara zahir bisa mendukungnya. Wahia tungkiru, dan pada akhirnya
sang wanita ini mengingkari. Wadzahiru wal istimraru al halati al mutayaqqinah. Ya. Sementara yang zahir itu adalah berlangsungnya keadaan yang meyakinkan, wahia adamu wurudi bilkin 'alaiha alladhi wal asl, yaitu tidak mungkin laki-laki ini menjadi istri daripada sang wanita ini, dan itulah yang asal. Fakanat hiya mutamassikatun bi asli ma'na zahir, maka wanita ini berpegang teguh kepada yang zahir. Ya. Intinya ikhwas sekalian bahwasanya contoh laki-laki yang mengklaim kemudian perempuan itu menolak, ya. Perempuan ini berpegang kepada kaidah al-aslu bara'atud dhimmah. Ya, yang asal itu adalah kita tidak punya hubungan. Ya, sampai kemudian laki-laki ini mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka sang wanita ini mudda' alaihi wa hiya mutamassikatun, yakni bi al-asl bara'atu adz-dhimmah. Fakanat hiya mutamassikatan bi asli ma'nahu adh-dhahir, fakana al-qawlu laha, maka yang dimenangkan perkataannya adalah sang wanita yang diklaim istri dari sang laki-laki tadi. Kal muwadda' yadda'i radd al-wadi'ah. Ya. Kal muwadda' yadda'i radd al-wadi'ah wal muwaddi'u yunkir. Ya. Seperti orang yang dititipi tadi wadi'ah tadi itu yang telah mengklaim mengembalikan wadi'ah, sementara al-muwaddi' itu yungkir. Ya. Al-muwaddi' itu yungkir. Ya, yang menitipkan itu mengingkari. Fa innal qawla li mudda'ir raddi. Ya. Fa innal qawla li mudda'ir raddi wa in kana mudda'iyan suratan. Maka yang dimenangkan perkataannya di sini yang mengatakan dia telah mengembalikan daripada amanah tersebut, wa in kana muddi'atan suratan litamassuki bil asl adh-dhahir. Maka di sini seakan-akan dia mudda'i secara surah karena dia berpegang kepada al-asl adh-dhahir wa huwa faraghu dhimmatihi. Irfa'in nas. Wa huwa faraghu dhimmati wa bara'atihi min adh-dhaman li kaunihi dhahiran. Yaitu dia tidak punya tanggung jawab dan dia tidak punya dhaman karena itulah yang zahir. Amma in qama az-zawjul bayna ala sukutiha fa yu'malu biha. Ya, masih kaitannya dengan contoh tadi di atas. Adapun ketika laki-laki itu mendatangkan al-bayyinah, umpamanya dia memperlihatkan surat nikah ya kepada sang perempuan tersebut bahwa ternyata saya memang telah dinikahkan oleh bapak Anda di tempat yang lain. Nah, ini buktinya, atau bapaknya yang langsung ketemu dan mengatakan memang benar ya, sahih zawajtu rajula biki fa yu'malu biha, maka tentu saja ini al-mudda'i diterima. Min amthilati hadhihi al-qa'idah furu'iha. Baik, kam baqi al-waqti ya ikhwan? Masih ada waktu? 16. Kam? 16. بقي ربع ساعة ها؟ طيب من أمثلة هذه القاعدة وفروعها اختلف في قيمة المتلف حيث تجب قيمة على متلفه كالمستعير والمستام والغاصب والمودي المتعدي فالقول قول الغارب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته مما زاد. Ya. Jadi orang yang berselisih pada nilai suatu barang yang dia rusak, ya. Jadi dia berselisih pada nilai suatu barang yang dia rusak. Haitsu tajibu qimatu ala mutlifihi, yang mana yang merusak daripada barang itu tentu saja wajib dia menggantinya. Haitsu tajibu qimatu ala mutlafihi kal musta'ir, ya, seperti orang yang yang meminjam, al mustam, al ghasib, ya, seperti orang yang merampas ya barang orang lain, wal muwaddi al mutaaddi, ya, orang yang menitipkan sesuatu barang dengan cara melanggar, ya. Fal qawlu qawlu al gharim ma'a yaminihi. Maka di sini semuanya didengarkan perkataannya orang yang tertuduh, ya, itu orang yang dianggap berutang.
Li'anna al-asla bara'atu dhimmatihi mimma zada, karena yang asal itu adalah jauhnya dia dari tanggung jawab daripada apa yang melebihi daripada apa yang diklaimkan kepadanya. Law aqarra syakhsun bi syai'in aw haqqin qubila tafsiru bima lahu qimah. Law aqarra syakhsun bi syai'in aw haqqin qubila tafsiru bima lahu qimah. Wal qawlu lil muqirri ma'a yaminihi. Ya, seseorang. Baik. Intahina. Law aqarra syakhsun bi syai'in aw haqqin qubila tafsiru bima lahu qimah. Andaikan seseorang itu mengakui tentang sesuatu atau dia punya hak, ya, maka dia diterima tafsirnya, pengakuannya. Yang penting pengakuannya itu pada barang yang memang memiliki nilai. Wal qawlu lil muqirr ma'a yaminihi, ya, maka seseorang itu, ya, didengarkan perkataannya dan pengakuannya ditambah dengan dia, ya, bersumpah. Taib, qabla an nuwasil, taib, irfa'i nas, adhirin nas ya akhi. Taib, الآن عندنا قاعدة تليها. طيب قبل أن نواصل هذه القاعدة هل عندكم شيء؟ وما رأيكم يعني بهذا الإلقاء بالترجمة وكذا؟ أيهما أفضل يعني بالعربية محض أو بالترجمة؟ ماذا تفضلون؟ Jam berapa ini? 10.18. Oh, insya Allah. 10. طيب إذا نواصل يا إخوان، نواصل. نعم. طيب القاعدة الكلية الفرعية الثانية، القاعدة الكلية الفرعية الثانية. طيب عندنا قاعدة يعني الأصل براءة الذمة، ثم القاعدة الفرعية الثانية يقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، أو الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. قال هاتان القاعدة الدقيقة بيان للقاعدة الكبرى. يزول ويرتفع بيقين مثله. Ya. Jadi sesuatu yang terbukti dengan keyakinan tidak akan bisa diangkat dan dihilangkan terkecuali dengan keyakinan yang sama. Sesuatu yang sabit berdasarkan keyakinan tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa digeser, tidak akan bisa diangkat, ya, illa biyaqinin, terkecuali dengan keyakinan yang sama. Ma mithaluhu. Ya. Rumah ini adalah milik saya. Maka itu tidak bisa bergeser kepemilikannya kepada orang lain. Ketika itu ada keyakinan bahwa itu adalah milik saya berdasarkan bukti surat-surat sertifikat. Tidak boleh dihilangkan, maksudnya hak saya. Tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Illa biyaqinin, terkecuali apabila ada keyakinan yang kedua yang menghilangkan keyakinan yang pertama. Contohnya bagaimana? Kalau seandainya rumah ini sudah atas nama orang lain sertifikatnya, maka yartafi'u al-yaqinul awal, terangkat keyakinan yang pertama dengan keyakinan yang kedua. Wadih al-maqsud ya ikhwan? Wadih kalami? Atau antum naimun? Wadih Ustaz, wadih. Wadih? واضح. Baik.
Au adz-zimmatu idza umirat biyaqinin fala tabra illa biyaqin. Jadi tanggung jawab itu, ya az-zimmah seseorang itu, kalau dia sudah disibukkan dengan keyakinan, ya, fala tabra illa biyaqin, maka tidak bisa lepas tanggung jawab terkecuali dengan keyakinan pula. Hatanil qa'idatan yani haqiqatan qa'idah wahidah bima'na wahid. Ma thabata biyaqin la yartafi illa biyaqin aw adh-dhimmatu idza umirat biyaqin fala tabra illa biyaqin. Yani qa'idatani مختلفتان في العبارة ومتحدتان في المعنى. قال في الحقيقة بيان للقاعدة الكبرى. إذن هاتان القاعدتان هي بيان للقاعدة الكلية الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب القاعدة الكلية تقول اليقين لا يزول بالشك. قال لأن اليقين إذا لم يزل بالشك فهو يزول ويرتفع biyaqinin mithli. Ya, jadi dua kaidah ini adalah merupakan penjelasan daripada kaidah kulliyah kubra. Itu kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Karena dia katakan bahwasanya karena keyakinan itu tidak akan dapat dihilangkan hanya dengan sekedar keraguan. Akan tetapi akan dapat hilang dan terangkat dengan keyakinan yang sama dengan. Baik. أصل هذه القاعدة قال الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر إن هذه القاعدة ذكرها الشافعي رضي الله تعالى عنه ويرتبط بهاتين القاعدتين قواعد. Baik. Jadi ada kaidah-kaidah yang terkait dengan kaidah yang di atas. Iya. Al-qaidah al-ula, man syakka hal fa'ala syai'an aw la, fal aslu annahu lam yaf'al. Man syakka hal fa'ala syai'an aw la, fal aslu annahu lam yaf'alhu. Wa hadhihi fil haqiqati ta'udu ila al-qa'idati as-sabiqah, al-aslu bara'atu dhimma. Ya, man syakka hal fa'ala syai'an aw la. Barang siapa yang ragu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka yang asal dihukumi dia tidak melakukan sesuatu. Wa hadhihi fil haqiqati ta'udu ila al-qa'idati as-sabiqah al-aslu bara'atu dhimmah. Jadi kalau demikian, hadhil qa'idah man syakka hal fa'ala syai'an aw la, fal aslu annahu lam yaf'alhu, mithlu qa'idah al-aslu bara'atu dhimmah. Dia sama dengan makna al-aslu bara'atu dhimmah. القاعدة الثانية من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل أنه المتيقن. يا اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. Barang siapa yang meyakini, ya, melakukan sesuatu, hanya persoalannya keraguannya apakah sesuatu yang dia lakukan itu porsinya banyak atau porsinya sedikit, fil qalil atau fil kathir. Ya, jadi dia yakin telah melakukan sesuatu, hanya saja keraguannya apakah banyak atau sedikit. Ya, humila alal qalili annahul mutayaqqan, maka dia dibawa kepada yang sedikit karena itulah yang lebih meyakinkan. Umpamanya, ya, ala sabilil mithal, man syakka fi adadi raka'atis salawat. Man syakka fi adadi raka'atis salawat. Man syakka hal yani adda rak'atan wahida atau adda rak'atain. مثلا في صلاة الفجر هل صلى الركعة الأولى أو صلى الركعتين. نعم. فالمهم تيقن أنه صلى الفجر ولكن شك هل هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. حمل على القليل حمل على الركعة الأولى لأنه المتيقن. Jadi siapa yang ragu bahwa apakah dia sudah 2 rakaat sholat subuhnya atau masih 1 rakaat, maka dia dihukumi baru 1 rakaat.
Kenapa? Karena satu rakaat ini al-mutayaqqan. Iya, karena satu rakaat ini al-mutayaqqan. Adapun yang 2 rakaat itu al-mashkuk. Iya, al-mashkuk. Maka selalu yang sedikit itu al-mutayaqqan. Iya. Allahumma illan tashtaghala dhimmatu bil asl fala tabru illa biyaqin. Iya. Terkecuali apabila orang itu memang yakin bahwa dia berada pada asal, maka dia tidak bisa lepas daripada itu terkecuali dengan keyakinan yang kedua. Qaidah indal Malikiyah, inna syakka fi nuqsani katahaqquqi wa inna syakka fi ziyadati katahaqquqiha. Qaidah indal Malikiyah ya ikhwan. Inna syakka fi nuqsani katahaqquqi wa inna syakka fi ziyadati katahaqquqiha. Jadi Malikiyah mengatakan keraguan pada kurangnya sesuatu. Jadi ketika seseorang meragukan tentang kurangnya sesuatu, maka itu dihukumi hukumi seperti kurang. Barang siapa yang ragu pada pertambahan sesuatu, maka itu dihukumi seperti pertambahan sesuatu. Ya. Kaifal maksud? Ya. Bahwa ketika seseorang itu mengatakan, kayaknya saya punya sholat ini kurang, kata hakuki, itulah hukumnya. Kalau dia katakan kayaknya saya punya sholat ini lebih rakaatnya, maka itulah yang dia maka itulah hukumnya. Asyakku inna syakka fi nuqsani katahaqquqihi wa inna syakka fi ziyadati katahaqquqihi. Sudah mengatakan ini? Sudah? Jam berapa nih? طيب فروع هذه القاعدة وأمثلة لها شك في ترك مأمور في الصلاة قالوا يسجد للسهو شك في ترك مأمور في الصلاة قالوا يسجد للسهو شك في ارتكاب فعل منهي عنه وهو في الصلاة فلا يسجد لأن أصل عدم الفعل. Ya. Jadi ragu terhadap meninggalkan perkara-perkara sunnah dalam sholat, ya, maka dia sujud sahwi, atau perkara-perkara yang diperintahkan dalam sholat dia sujud sahwi. Dia ragu apakah melakukan perbuatan yang terlarang dalam sholat, maka dia tidak perlu sujud sahwi lianna al-asla adamul fi'l, karena yang asal adalah tidak melakukan. Baik, irfa' nas. Saha wa syakka hal sajada lis-sahwi yasjud lianna adh-dhimmata umirat biyaqin was-sujudu mashkukun fihi fa alayhi bil yaqin wa huwa as-sujudu fi'lan. Dia lupa, ya, dan dia ragu apakah dia sudah sujud sahwi. Allahul musta'an. Yani nahnu nasjudu lis-sahwi li'annana nasina syai'an. Wal an nasiya hal sajada lis-sahwi aw lam yasjud lis-sahwi. Huna qala yasjudu li'anna adh-dhimmata umirat biyaqin. Ya, karena seseorang itu lebih dominan dia menghadirkan keyakinan, wasjududu mashkukun fihi, sementara sujud itu sesuatu yang diragukan. Fa alaihi bil yaqin was sujudu fi'lan, maka hendaklah dia sujud berdasarkan keyakinan. Man syakka fi salatin hal shallaha aw la a'ada fil waqti wa in kharaja al waqtu fala i'ad. Barang siapa yang ragu pada salat apakah dia sudah melakukannya atau tidak, maka dia mengulang. Tapi kalau sudah keluar waktu fala i'ada, maka tidak perlu dia mengulang. Man alaihi dayn syakka fi qadrihi lazimahu ikhrajul qadri mutayaqqin min bihi ibra'ad dhimmah. Barang siapa yang punya utang tapi dia lupa berapa jumlahnya, maka yang dia bayar itu adalah yang paling minimal yang dia yakini, bara'atan lidhimmah. Man alaihi wa in syakka fi ruku'in aw sujudin wa huwa fiha 'ada wa in kana ba'daha fala yu'id.
walau syakka asalla thalathan aw ata bi rabi'ah أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أم لا في كل ذلك يبني على الأقل لأنه المتيقن. Jadi siapa yang ragu berapa jumlah tawafnya, berapa kali dia membasuh anggota wudu, ya, semuanya dia jadikan dasar adalah yang paling sedikit. Kalau dia ragu 3, 4, maka dia mulai dari 3. Ya, ada fi at-tawaf. Syakka fi husul at-tafadul fi uqud riba fal aqdu batil. Dia ragu tentang apakah ada tambahan dalam akad riba, maka akadnya batil. Lau nasiya salatan min khamsi talzamul khamsah. Kalau dia melupakan, ya dia lupa 5 salat, maka dia harus salat 5 yang 5. Lau kana alaihi zakatu baqar wa syiyah wa ibil wa syak fi anna alaihi kullam minha kulluha aw ba'daha lazimahu zakatul kull lianna dhimmatahu huna mashghulatun bil asli fala yabra'u illa mimma tayaqqan ada'ahu. Kalau dia memiliki zakat al-baqar, zakat kambing, ya, zakat al-ibil, ya. Kemudian dia meragukan apakah seluruh jenis-jenis hewan ternak ini atau sebagiannya, lazimahu zakatul kull, menzakati semuanya, li'anna dhimmatahu mashghulatun bil asl, karena yang asal adalah menzakati, ya, keseluruhan daripada hewan ternak yang dia miliki. Lau syakka hal talaqa aw lam yutalliq lam yaqa' talaq. Kalau dia ragu apakah dia telah menyatukan talak atau tidak, maka yang asal adalah lam yaqa' talaq. Li'anna al-ibahata mutayaqqinatun ba'da nikah, karena bolehnya dia bercampur itu adalah sesuatu yang asalnya yakin setelah akad nikah. Wat talaqul muharrim mashkukun fihi fala yazulu al-yaqinu bisyakki wa qad sabaqa an dzakarna qaul irfa' an-nass wa qad sabaqa an dzakarna yakni qaula Ibnu Qudamah al-wara'u iltizamu talaq. Kalau pendapatnya Ibnu Qudamah, kalau ada yang ragu terhadap seseorang apakah dia menjatuhkan talak atau belum, maka Ibnu Qudamah mengatakan demi kehati-hatian dianggap telah menjatuhkan talak. Wa kadzalika law syakka annahu talaqa wahidatan aw akthar bana 'ala al-aqall li'annahu al-mutayaqqan wal mas'alatu fiha khilaf. Kalau seandainya seseorang itu ragu berapa kali dia mentalak 1 kali atau lebih daripada 1 kali, maka dia menjadikan dasar yang paling sedikit. Umpamanya antara 1 dengan 2 berarti 1, antara 2 dengan 3 berarti ya itu 2. Baik. Kenapa ya? طيب انتهى الوقت يا اخوان، انتهى الوقت، تجاوز. ها. نعم. طيب اذا نكتفي بهذا القدر، ويعني اوصيكم بقراءة النص مرة اخرى يا اخوان. يعني اذا كان طريقتي في الالقاء مثل هذا يجب ان تعيدوا قراءة النص مرة اخرى. نعم، لأن نصيبي في القراءة والإلقاء يعني أكثر من نصيبكم، أنتم مستمعون فقط يعني وليس عندكم دور كثير. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa barakallahu fikum Ustaz. وإياكم يا إخواني. طيب تفضلوا.